Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak Reski Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Febriana dari kelas manajemen 6C pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai perbedaan dan persamaan dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis. Yuk kita simak materi selanjutnya ya. Ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis. Untuk perbedaan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ketiganya. Untuk pengertian dari e-bisnis yaitu sebagai kegiatan niaga atau bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Sedangkan pengertian dari e-commerce yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, internet, dan jaringan komputer lainnya. Dan untuk pengertian dari digital business menurut Nanda DKK tahun 2019 yaitu sebagai penyesuaian bisnis konvensional secara dramatis yang tidak terhindarkan dari ekosistem bisnis digital seperti Internet of Things dan ponsel pintar. Nah, selanjutnya untuk perbedaan yang kedua yaitu mengenai cakupan. Cakupan dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis itu apa aja sih? Nah, untuk cakupan dari e-bisnis ini memiliki cakupan yang sangat luas seperti SDM, modal, segala proses pemasaran jasa atau produk serta resiko yang mungkin timbul setelah pembelian barang ataupun jasa. Sedangkan e-commerce memiliki cakupan hanya melakukan jual beli produk atau jasa saja lewat media sosial. Sedangkan digital bisnis ini berfokus pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk memfasilitasi berbagai aspek bisnis termasuk pemasaran, penjualan, operasi, dan layanan pelanggan. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis ini apa? Untuk ruang lingkup dari e-bisnis ini mempunyai peran edukasi kepada pelanggan sehingga mengetahui nilai guna sebuah produk atau jasa dari sebuah transaksi. Sedangkan ruang lingkup dari e-commerce yaitu sebatas media transaksi jual beli online saja sehingga dapat dikatakan ruang lingkup e-commerce ini bagian dari e-bisnis. Dan untuk ruang lingkup digital bisnis ini yaitu bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, dan konsumen ke konsumen. Yang keempat, perbedaannya mengenai orientasi dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis. Untuk orientasi dari e-bisnis ini sendiri yaitu untuk kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak. Contohnya, peraturan kerja, kepercayaan konsumen, dan pelayanan terhadap konsumen atau relasi antar mitra bisnis. Sedangkan orientasi dari e-commerce yaitu orientasi pada transaksi perolehan uang yang di dalamnya terjadi pertukaran uang atau barang. Dan orientasi dari digital bisnis yaitu penggunaan alat dan perangkat lunak online yang digunakan untuk menambahkan karyawan atau pelanggan baru ke sistem database perusahaan. Perbedaan yang kelima yaitu contoh dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis ini seperti apa? Contoh dari e-bisnis yaitu email marketing, sistem online untuk internal perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Traveloka, dan lain. Dan untuk contoh dari digital bisnis yaitu konsultan digital marketing, jasa pembuatan website, YouTuber, content creator, dan jasa desain grafis. Nah, untuk perbedaan yang keenam yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis. Untuk kelebihan dari e-bisnis yaitu yang pertama, informasi yang didapat lebih cepat di
diterima oleh konsumen atau pelanggan. 2. Menyebarkan keuntungan kepada anggota lain dari supplier tersebut. Sedangkan kekurangan dari e-bisnis yaitu potensi pencurian informasi atau data yang penting dalam bisnis atau perusahaan. Sedangkan kelebihan dari e-commerce yaitu yang pertama, meningkatkan transaksi antar wilayah atau kota. 2. Meningkatkan market expose. 3. Tidak membutuhkan toko fisik. Dan 4. Pengelolaan usaha lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari e-commerce yaitu ketidaksesuaian produk. Dan untuk kelebihan dari digital bisnis yaitu yang pertama, memperluas segmentasi pasar dan mendukung inovasi. Sedangkan kekurangan dari digital bisnis yaitu membutuhkan keahlian tertentu khususnya di bidang teknologi dan persaingan juga semakin tinggi. Dan untuk perbedaan yang terakhir antara e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis yaitu mengenai model bisnis dari ketiganya ini seperti apa. Untuk model bisnis dari e-bisnis yaitu antara lain yang pertama e-bisnis konsep, yang kedua value proposition, 3 reserve of revenue, 4 record activity, resource, dan capability. Sedangkan model bisnis dari e-commerce yaitu yang pertama B2B atau business to business, 2 B2C atau business to consumer, 3 C3B atau consumer to consumer, dan C2B atau consumer to business. Sedangkan model bisnis dari digital bisnis antara lain marketplace, advertising, intermediary, dan merchant. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai perbedaan dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis. Lalu, seperti apa sih persamaannya dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaannya dari ketiganya tersebut. Untuk persamaannya, yang pertama, e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua, e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis ini merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk atau jasa melalui internet atau media sosial. Dan yang ketiga yaitu e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis memiliki proses keamanan sistem menggunakan fitur aplikasi, perangkat keras, dan jaringan komputer. Lalu yang keempat yaitu e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis ini sama-sama melakukan interaksi dengan konsumen lewat internet atau lewat media sosial masing-masing. Itulah materi mengenai perbedaan dan persamaan dari e-bisnis, e-commerce, dan digital bisnis. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.